Mbak Puan, ini ikut antri nih. Pak ini tanya Ini Pak, ini terkait semakin mengular, semakin membludak ini. liburan Imlek ini Pak. Ya, semua yang bisa saya layani semampu saya. Kita membayangkan ini pasti kan sangat melelahkan sekali Pak, ini jauh-jauh Pak. Mereka Iya, tadi mulai jam 7:30 tadi saya. Nanti kalau waktu lebaran juga diprediksi Ya, gimana nggak Pak? tahu kan, kita kan nggak mengundang, tidak mau menyampaikan apa-apa ya. Kalau masyarakat datang saya terima Tadi Bapak sempat baik-baiknya, gitu aja. Pak, ini berarti lantas sampai kapan Pak akan seperti Ya ini? nggak tahu, masa pada datang saya tutup pintu kemudian nggak diterima kan juga nggak baik. Tadi kita juga tanya Pak, katanya mereka juga memasukkan salah satu agenda wisata gitu. Nggak tahu. Ya udah. Yang soal apa tadi katanya Budi Ari juga Oh ya sama, silaturahim aja ya. silaturahmi biasa. Tidak membicarakan Dan oh, ini juga banyak orang. Iya. Tapi Anda masih melihat kesaktian Pak Jokowi nggak setelah Ya gimana nggak proses sakti, politik semua ini? calon gubernur yang dia dukung menang kecuali DKI. Hampir semua calon yang dia dukung di pilkada kemarin itu untuk tingkat gubernur menang kan, kecuali DKI. Dan jangan salah juga bahwa Jawa Tengah misalnya itu kan kandang banteng dari sejak zaman Pak SBY saja, waktu itu masih tetap banteng yang berkuasa di sana. Kemarin tumbang. Artinya kita harus betul-betul hitung beliau sebagai faktor. Bahkan istilah Pak Sandi kan ini partai perorangan. P3 ke depan kalau mau maju harus bekerja sama dengan partai perorangan. Tapi satu hal yang memang belum terkalahkan dari Pak Jokowi itu dua hal menurut saya. Pertama adalah kemampuannya untuk menekan ego sampai tingkat yang paling bawah. menahan diri? Ini menurut saya langka sekali politisi yang seperti itu. Katakanlah begini, misalnya, ini paling sederhana. Ente diundang sama adik angkatan ente, ya, yang tahu persis bahwa di semasa kuliah, ini bukan siapa-siapa lah gitu. Ngapain datang? Nah, kira-kira gitu. Nah, kenapa? Karena ego kan, itu karena ego. Tapi Pak Jokowi, ya kalau memang saya ada perlunya, kenapa enggak? Nah itu loh, itu tuh nggak mudah loh, menekan ego sehingga kemudian untuk bahkan orang sebesar beliau, untuk orang sebesar beliau, ya artinya misalnya sekarang gini aja lah, saya pernah menjadi ketua umum partai politik, kemudian diajak ketemu sama yang bukan ketua umum partai politik, terus kemudian ngajak ketemunya di rumah dia. Itu saja sudah menjadi persoalan untuk sebagian politisi Itu kan? penghinaan itu kan. Nah itu, wah masa begitu? Atau, ya lu kalau nggak mau ketemu di rumah gue ya kita ketemu di tengah lah. Nah gitu loh. Nah ini hal-hal yang menurut saya oleh Pak Jokowi fatsun yang bukan fatsun ya, perilaku yang umumnya terjadi di antara egoisme para politisi itu beliau tidak. Dan dia lihat itu, dia amati itu ya Mas ya. Saya kira sehingga dia menciptakan antitesis dari. Dia menciptakan antitesis dan terbukti berhasil sampai hari ini. Itu satu. Jadi kemampuan dan kesediaan. Kalau kemampuan semua orang mampu, tetapi apakah bersedia atau tidak? Gitu loh. Bersedia nggak lo misalnya? Dia diundang sama adik angkatan yang 10 tahun di bawah begitu kan? Bukan siapa-siapa. Dulu gitu kan? katro pula waktu di kampus. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua kesabarannya. Nah ini kesabaran ini satu hal tersendiri. Artinya ente telepon nih ke seseorang untuk satu keperluan, nggak direspon. Telepon 2 nggak direspon, telepon 3 nggak direspon, ya udahlah. Ini kawan satu nih nggak. Kalau perlu sampai ke 100 kali dia kontak terus tuh orang. Itu yang menurut saya juga
tidak dimiliki bahkan oleh satupun politisi hari ini. Gue juga lupa Pak Jokowi baru dipecat. Iya. Lupa gue. Menurut Anda pemecatan Pak Jokowi dari PDI itu kabar duka cita buat beliau atau kabar yang sukacita sebenarnya? Gimana ya, kalau duka saya kira beliau tidak dalam posisi berkepentingan lagi. Saya sempat pada waktu kemarin bertemu saya juga membahas hal ini meskipun belum dipecat secara resmi ya. Sekarang saya tanya, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi antara Bapak dengan partai yang lama membesarkan Bapak ini? Ya beliau jawabannya singkat. Intinya saya tidak dikehendaki lagi di dalam, begitu. Jadi kalau sudah tidak dikehendaki, untuk apa saya bertahan gitu. Artinya memang pemecatan ini kalau dilihat kalimat itu ya, kalau memang sudah tidak dikehendaki, lantas untuk apa saya bertahan? Jadi ketika dipecat ya sesuai kan? Ya. Kalau untuk apa lagi bertahan terus ternyata ganjarannya adalah pemecatan, saya kira ya kalau orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup lah gitu ya. Jadi klop lah gitu ya. Klop. Dari mana Ibu? Yang nggak seneng ya. Mbak Puan, ini ikut antri nih. Oh iya iya. Gue masuk orang. Saya Mbak Puan masak tahu. Mbak Puan dari mana Ibu, Mbak? Surabaya. Surabaya. Iya, semalam udah ketemu Bapak sebenarnya. Iya. Saking senengnya. Ini ikut antri lagi kenapa? Seneng sama Bapak. Habis ini langsung balik lagi. Ini dari mana tadi? Dari Surabaya. Ini memang sengaja kesini khusus mau kesini Iya. aja atau ada agenda Nggak lain? ada. Saya semalam ketemu Bapak. Tadi makan ayam goreng kesukaannya Bapak, langsung kesini lagi. Sudah. Namanya siapa Mbak? Saya Marta. Marta siapa? Marta. Lengkapnya? Marta Purwaningrum. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita mau maafin Mbak Puan ya, itu ganti jeneng ngomong baik jeneng. Iya. Nasi goreng. Saya itu Pak. Saya itu jalanan itu. Ada yang menyuruh ke sini.